kalau debat pasti ngomonginnya tuh yang nasional. Iya. Nah, sekarang kalau misalnya nih Prabowo Gibran kepilih gitu, Kang Arfi. Iya. Buat Jawa Barat ini kira-kira apa programnya Nah, saya dari mencoba. Prabowo Gibran? Halo pemirsa Bis Bandung Channel. Nah, hari ini saya kedatangan seorang senior saya. Kebetulan senior saya ini sangat aktif di kegiatan ikatan alumni sebelumnya di Jawa Barat. Terus selama 10 tahun terakhir kalau nggak salah beliau juga aktif di belakang layar di pemerintahan Kota Bandung dan juga di selanjutnya di pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Nah, kalau ada yang belum tahu siapa yang salah satu orang di balik perannya Pak Ridwan Kamil di Kota Bandung dan Pemprov Jabar, saya perkenalkan nih, Kang Arfi Rafnialdi. Apa kabar Kang? Selamat pagi. Baik. Nah, Salam kenal buat yang baru kenal. ya, kan banyak yang nggak kenal, maksudnya dalam hal pemerintahan, apalagi di Jawa Barat ya. 5 tahun terakhir kan, kalau dulu mungkin waktu di Ketua ITB Jabar banyak kegiatan, tapi begitu di Jawa Barat, aku nggak tahu tugas siapa. Nah, sekarang kita tanya. Nah, sekarang beliau juga jadi ketua harian di tim kampanye daerah Betul. Prabowo Gibran. Betul. Jawa Barat. Betul. Nah, gitu. Nah, Kang Arfi, nih hari ini kita ngomongin dulu kemarin kan debat. Nih kita syutingnya hari Senin tanggal 8 Januari 2024. Kemarin tuh debat malam. Iya. Gimana Kang Arfi ngeliat debat kemarin, Kang? Nah, pertama gini, kan ini debat ini adalah bagian ya, bagian dari kontestasi politik Pilpres. Jadi kalau tadi Alit cerita bahwa dalam 10 tahun terakhir saya banyak berperan di pemerintahan di daerah terutama, memang karena ada kepedulian pemerintahan dan politik ini kan mengatur kehidupan kita sehari-hari. Jadi sama dengan Pilpres ini, ajang politik yang anak muda mungkin banyak merasa nih politiknya ngapain sih gitu ya. Nah, padahal sebetulnya ada sebuah ungkapan katanya buta politik justru lebih bahaya daripada buta huruf begitu. Karena urusan hidup kita nih jadi diurus sama orang lain yang kita nggak tahu gitu. Iya, benar-benar. Nah, jadi Pilpres ini aktivitasnya, prosesnya banyak. Salah satunya adalah debat. Ini bagian dari edukasi politik supaya masyarakat itu milih dengan cerdas. Oke. Nah, Kang Arfi kan timnya Prabowo Gibran. Menurut Kang Arfi kemarin penampilan Pak Prabowo gimana? Debat ini seru lah ya. Seru ya. Debat seru karena kayaknya justru baru di debat ketiga ini kita betul berasa debat. Karena ada perbedaan cara pandang yang memang berbeda antara satu calon dengan calon yang lain. Nah, yang penting sebetulnya adalah kalau para calon ini bisa saling menunjukkan keunggulan dari gagasan yang disampaikannya, sehingga pertarungannya itu pertarungan gagasan. Nah, jadi kalau ada yang mungkin agak terlalu bersemangat, kemudian menanya urusan pribadi gitu ya, itu bagian dari dinamika lah. Nah, tapi overall sebetulnya debat kemarin menurut saya bagus ya. Kita juga bisa melihat bagaimana Pak Prabowo menguasai topiknya, karena kan kemarin ini debat ketiga temanya pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Jadi Pak Prabowo ini punya karir militer panjang, 28 tahun sebagai dari mulai pendidikan sampai militer aktif gitu ya. Beliau juga dalam 4,5 tahun terakhir menjadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Jadi apa yang disampaikan beliau itu bukan hanya teori atau gagasan yang diusulkan, tapi sudah berdasarkan pengalaman dan paham betul bagaimana implementasinya di lapangan. Ya, memang sih kalau kemarin tuh sebenarnya Pak Prabowo paling ngerti, tapi mungkin memang nggak semuanya harus diungkap ya, karena rahasia negara ya. Iya, betul. Beliau mau bilang misalnya pesawat jenisnya apa itu mungkin sebenarnya nggak boleh terlalu ini ya, terlalu vulgar ya, Kang Arfi ya.
beberapa yang aku tahu sih di Komisi 1 DPR kalau ngomongin pertahanan juga tertutup ya rapatnya. Pasti kayak gitu. Nah, kita nggak ngomongin itu karena kita sama-sama anak ITB, anak teknik, nggak ngerti-ngerti banget tentang militer, nanti malah salah. Tapi Ya, apalagi saya ini kan bukan militer, sipil saya. sipil, oh iya benar, anak sipil. Tapi seru banget ya debatnya Kang Harfi. Kalau sama zaman-zaman kampus kayak mirip-mirip Kang Harfi ya. Ya. Zaman-zaman ketua himpunan Ya, gitu ya, pilih seru kayak gitu ya, saling nyerang. Cuma kan memang yang harus yang harus diperhatikan, jangan sampai panasnya itu melebar gitu ya. Iya. Di panggung panas terus sampai ke pendukung akar rumput juga panas. Iya. Nah, gimana tuh Kang Harfi menurut Nah, Kang? ini yang menarik sebetulnya. Ini berkah juga. Iya. Dari Pilpres tahun ini ada 3 pasangan calon. Iya. Sehingga pertarungannya itu tidak hanya head to head antara nomor 1 lawan nomor 2 misalnya kira-kira Oh, gitu ya. benar. Jadi kalau hanya 2 pasangan calon, ternyata kalau dibedah Lid ya, itu biasanya yang memilih pasangan A misalnya begitu lah, itu bukan hanya orang yang Suka A. sama A atau para pendukung dari koalisi pasangan A, belum tentu. Tapi orang-orang ini yang sebetulnya adalah Benci B. B. Iya, benar. Yang pembenci. Begitu ya. Nah, sekarang ini orang yang nggak suka Mas Anies nggak otomatis ke Pak Prabowo, bisa mempertimbangkan ke Mas Ganjar. Iya. Orang yang nggak suka Mas Ganjar nggak otomatis juga ke Anies, bisa ke Pak Prabowo. Betul. Jadi akhirnya ketidaksukaan masyarakat pada seseorang atau pada pasangan calon itu tidak otomatis mengarahkan mereka, sehingga mereka juga harus mengarahkan, oke, saya nggak suka yang ini nih, jadi saya mau ke yang mana ya, akan mencari kelebihannya yang mana begitu. Jadi nggak langsung kemudian membenci dan menjelek-jelekan pasangan calon yang lain. Oke. Ini menurut saya jadi penting supaya masyarakat di akar rumput ini tetap adem gitu. Betul. Ini kan sebetulnya hajatan 5 tahun sekali yang periodenya juga nggak panjang, 3 bulanan kira-kira kalau satu putaran gitu ya. Jangan sampai kemudian jadi WhatsApp grup kita jadi nggak akur gitu ya. WhatsApp grup keluarga jadi nggak akur kan gitu, jangan begitulah. Jadi pilpresnya lancar, kita pilih pemimpin kita untuk 5 tahun ke depan. Mudah-mudahan setelah itu kita bisa guyub lagi untuk memajukan Indonesia. Ya. Nah, terus Kang Harfi kan di TKD Provinsi Jawa Barat. Iya, betul. Kalau debat pasti ngomonginnya tuh yang nasional. Iya. Nah, sekarang kalau misalnya nih Prabowo Gibran kepilih gitu Kang Harfi. Iya. Buat Jawa Barat ini kira-kira apa programnya Nah, saya mau cerita dari dua hal nih. Prabowo Gibran? Jadi yang pertama, Ketua TKD Jawa Barat itu Kang Ridwan Kamil. Ridwan Kamil, oke. Ya, saya diamanahi menjadi Ketua Harian TKD Jawa Pokoknya di Barat. mana-mana ada Ridwan Kamil, ketua hariannya Kang Harfi gitu ya. Nggak semua, Nggak semua ya? nggak semua provinsi nggak semua provinsi punya posisi Ketua Harian. Oh ya, oke. Karena Pak Ketua TKD Kang Emil ini juga ternyata diminta menjadi Dewan Penasehat di TKN, dan dalam setiap aktivitas debat sudah 3 kali ini. Ya. Beliau Ada. menjadi salah satu tim yang membantu mempersiapkan debat Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ya. Jadi TKD Jawa Barat juga menyiapkan materi debat Ya. berdasarkan usulannya TKD Jawa Barat. Jadi misalnya gini, waktu debat yang pertama Pak Prabowo bicara itu Kang Emil bawa data apa beda Jawa Barat, Oke. buat apa, lalu kemudian dibandingkan dengan, karena 2 calon yang lain kan gubernur ya, Ya. apa beda mereka, bisa jadi apa kira-kira. Oh iya, benar Nah, mungkin benar. ingat ya pernah Benar gitu ya. Itu salah satu yang diingat. Begitu juga ketika Mas Gibran yang kemarin juga begitu. Jadi kami di TKD Jawa Barat selalu menyiapkan materi untuk diusulkan ke Pak Prabowo oleh Kang Emil. Ya. Yang pertama, yang kedua, semangat dari pasangan calon nomor 2 ini adalah melanjutkan bahwa banyak hal-hal baik yang ini bisa dilanjutkan, dan sebetulnya buat saya sih ya pribadi lah, kalau misalnya kita mau bicara data kan bisa di googling katanya Iya, begitu iya, ya. iya. Nah, Nggak usah bicara Mas data lah. Gibran kan bisa di data. Kalau saya ngerasanya gini, karena aktivitas saya sekarang banyak Jakarta dan Bandung. Ya. Ternyata berangkat dari stasiun Halim,
lalu Betul. sampai ke Padalarang itu nggak sampai 30 menit. Betul. 28, 29 menit. Ya. Yang itu bukan hanya cepatnya, yang kedua nyamannya, yang ketiga stress free. Yes. Alhamdulillah, Ya. begitu ya. Betul. Alhamdulillah. Jadi kita nggak takut tiba-tiba ada macet, ada apa gitu, stress free gitu ya. Lalu kemudian ditambah dengan feeder lagi 30 menit kemudian kita sudah di jantung kota Bandung, di stasiun kota. Ya. Nah ini kan adalah salah satu contoh yang buat saya kerasa banget begitu. Hal lain yang mungkin kerasa sama masyarakat Jawa Barat. 5 tahun terakhir ini pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dengan BUMD di BIJB itu berat sekali untuk menghidupkan bandara Kertajati. Ya. Jadi kalau pemirsa pernah datang ke Kertajati, ini bandaranya bagus, keren, Bener. gede gitu ya. Nah, Cuma masih kosong gitu. Masih kosong. Salah satunya apa sih? Akses jalan tol, akses ke sana kan Selesai nggak juga. ada. Ya kan? Kalau dari Bandung itu kadang-kadang mendingan ke Jakarta gitu ya, Cikampek dulu. daripada ke Kertajati. Ya. Harus Padalarang dulu, Cikampek, baru ke tol ke arah Kertajati. Sekarang dengan koneksi Cisumdawu ya, ini kan mungkin ya sejam 10 menit, sejam 20 menit ya. udah sampai. Kemarin. Gitu ya. Jadi konektivitas Jawa Barat ke dunia internasional dan tempat-tempat penting lain di Indonesia itu jadi terbantu di situ, dan bukan hanya warga Bandung aja, karena di sini kan di sana ada kedekatan dengan Cirebon, Cirebon Raya ya, Metropolitan Cirebon Raya. Nah, yang berikutnya dalam berbagai kesempatan diskusi Kang Emil menyampaikan bahwa di Jawa Barat ini kan kita kurang mendapatkan alokasi dana yang cukup, dana dari pusat. Jadi kalau di daerah ini, Jawa Barat ini, ibaratnya kalau keluarga anaknya banyak, duitnya terbatas gitu ya. Karena 49 juta orang itu cuma di 27 kota kabupaten. karena Sementara, kota kabupatennya kurang ya. Betul. Kalau di Jawa Timur itu kalau saya tidak salah 34 atau 35 kota kabupaten dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit. Jadi seorang bupati atau wali kota itu mungkin hanya ngurusin sekitar 1 juta orang kurang lebih begitu ya. Oh gitu ya. Bandingkan dengan Bogor yang hampir 5 juta orang, itu hampir sama-sama Bali. Satu gubernur. Satu gubernur. Oh iya bener. Dan ada berapa? Ada sekian banyak Sembilan bupati wali kota. Jadi salah satu komitmen Pak Prabowo adalah untuk mencabut moratorium. Nah, apa itu moratorium? Jadi Dijelasin, moratorium Kang. itu adalah jadi Nggak apa yang di moratorium itu? yang di moratorium ini apa? Pemekaran wilayah. Jadi kalau kita bilang calon persiapan daerah otonomi baru, sederhananya pemekaran lah. Ada kabupaten-kabupaten baru Di Jawa Barat? di Jawa Barat yang sudah diusulkan, sudah melalui proses bottom up. Jadi proses ini di masyarakat Ke Bapeda apa? ke kabupaten dulu. Oh, kabupaten dulu. Kabupaten dulu. Kabupaten Jadi, setempat setuju nggak di gitu ya? Kabupaten induknya setuju atau enggak? Mau Dan oleh dipecah. dewan. Oke. Oleh dewan, lalu diajukan ke provinsi. Di provinsi bahas lagi. Provinsi bahas lagi bagaimana bukan hanya dianya aja. Oke, jangan sampai ini masyarakatnya semangat, pengen merdeka begitu ya, pengen jadi kabupaten sendiri, tapi nggak punya cukup sumber daya. Bagaimana nanti konektivitasnya dengan daerah? Oh iya. Nah, 9 ini yang sudah lolos. 9 sudah diajukan. Jadi ada 9 kota kabupaten baru Iya, jadi nanti di Jawa akan ada Barat 27 plus 9. yang sudah diajukan ke Kemendagri. Iya, tapi di sana masih stop karena moratorium. Itu Wah, itu yang oleh harus Pak Prabowo ada komitmen. beliau komitmen untuk membuka. Tentu di Kemendagri mungkin nanti akan ada evaluasi, review dan segala macam gitu, proses teknokratis lah. Itu gedung DPRD Jawa Barat masih cukup nggak ya nanti kalau ditambah itu? Ditambah apa nih? Ditambah anggota dewannya? Oh, kan Apa nggak ya? nggak nambah. Cuma porsi dapilnya berubah. Iya, mungkin nanti porsi dapilnya berubah. Oke, Begitu. Bisa oke, jadi iya, iya. Anggota dewannya tetap 120, Oke. tapi nanti karena misalnya ya, contohnya ini saya cerita Nah, aja coba kan, ceritain, Kang. ke daerah mana sih sebetulnya iya. yang mau jadi Ini boleh diungkapkan, Kang, ke media? Boleh ya? Bangga, boleh. Kang. Ya. Boleh. Jadi beberapa calon kabupaten baru, misalnya di Bogor itu ada 2, Kabupaten Bogor Barat dan Kabupaten Bogor Timur. Ini Ya. jadi memecah yang tadinya 5 juta dibagi-bagi, itu aja masih Baginya 1,5 jutaan. masih gede ya. Lalu kemudian Kabupaten Sukabumi Utara, Kabupaten Cianjur Selatan, Kabupaten Subang Utara, Kabupaten Indramayu Barat, Kabupaten Garut Utara,
Kabupaten Garut Selatan, dan Kabupaten Tasikmalaya Selatan. Nah, di 9 ini artinya ya nanti kita berharap dalam rentang kendali, kan kita bicara kalau jadi pemimpin bicara rentang kendali nih. Ini 5 tahun itu. Ngurusin misalnya 1,5 juta orang gitu ya, atau 2 juta orang, dia lebih termanage daripada ngurusin 3, 4 atau 5 juta orang. Itu Pak Prabowo. Itu komitmennya teman-teman. Nah, bisa dicatat janjinya. Boleh dicatat. Oke. Itu salah satu janji kampanye ketika Kang Emil mau jadi gubernur sebetulnya. Oh, Itu janji dan sudah kampanye. udah nyampe Tertunaikan, betul, tertunaikan. ke Kemendagri ya. 9 ini sudah dibahas secara serius di Pemprov, baik di eksekutif maupun legislatif, sudah disetujui, Ya. diajukan. Nah, Cuma emang tantangannya bukan di Kang Emil di situ ya. betul di pusat ini. Pusat. Itu yang kemudian beliau secara konsisten memperjuangkan itu ke Pak Prabowo. Pak, kami minta Jawa Barat nih akan fokus Disetujui. nih dukung Bapak, tapi tolong dukung ini. Kira-kira Walaupun Kang Emil jadi gubernur lagi atau enggak, tetap Kang Emil Iya, minta itu betul. yang terjadi. Betul. Nah, dampaknya Kang Arfi, kalau misalnya itu selain dari segi dana, kira-kira berapa peningkatan untuk rakyat Jawa Barat dari pusat Kang? Setelah kalau 9 itu disetujui. Nah, tentu ada perhitungannya ya. Ya. Saya nggak bisa bilang berapa, karena biasanya dana itu kemudian nanti akan ada misalnya yang turunnya ke desa. Betul, itu masuk Ada juga yang ya. jadi DAU, DAK, begitu. Oh, iya. Tapi yang sudah pasti kita dapatkan adalah rentang kendali si kepala daerah itu akan jadi lebih kecil, Itu yang udah pasti ya. lebih termanage, dan beliau juga bisa memastikan bahwa kebutuhan-kebutuhan di wilayahnya itu tidak terlewat. Nah, kan kalau kita makin perintilan kan makin ketahuan nih, oh ini butuhnya itu gitu ya. Ya. Pasti at the end akan lebih besar. Cuma Angkanya masih sulit kita masih- prediksi ya. jadi berapa nih gitu ya. Tapi bicara angka dari 27 ke 36 begitu ya, pasti akan banyak kebutuhan, kayak misal contohnya lah Cianjur Selatan ya, Cianjur Selatan. Jadi ada daerah di selatan Cianjur ini yang kalau misalnya mau ke kotanya masih butuh waktu 3-4 jam. Betul. Nah, jadi Gila ya. iya, padahal kan 3 jam udah sampai mana tuh kalau dari Bandung gitu ya. Ngurus ke kota macam-macam urusan, ngurus IMB Iya. misalnya. Iya, DPMP urusan TSP dan nyari kan mau bisnis dari DPMP TSP. Iya. 3 jam 4 jam. Gak kebayang ya ngurus Ya, izin sejauh itu. Jadi banyak kalau kami di paslon nomor 2 ini kan karena semangatnya melanjutkan begitu ya, punya bayangan bahwa apa yang sudah menjadi arus utama pemerintah sekarang, toh selama ini juga Pak RK juga memang menjalankan roda pemerintahan kan sejalan dengan Pak Jokowi Iya. begitu ya. Jadi punya bayangan ya, oke, kalau gitu ke depan nih what next? Oh, berarti konektivitas jalan tol kan sekarang udah dari Cileunyi nih nyambung ke Cisumdawu gitu ya. Nanti ke Garut, Tasik, Ciamis ke selatan akan disambung Oh lagi, iya. gitu ya. Iya. Nah, jadi itu hal-hal yang sudah ada dalam imajinasi ketika Pak Prabowo nanti memimpin, oh kita ini kira-kira yang bakal dilanjutkan. Nah, terus oke, itu dari program Prabowo Gibran. Ini satu lagi, ini ngegosip dikit Kang. Iya. Kang Arfi. Ini kan Kang Arfi ini orang di balik layar Kang Emil nih semua. Kayak A to Z Kang Emil, Kang Arfi tahu, tapi nggak usah diceritain semua. Sampai ke mulut rahasia aja. negara juga kali ya. Rahasia negara. Aku cuma mau tanya, Iya. kira-kira Kang Emil tuh preferensinya maju lagi di Jawa Barat, di Jakarta, jadi menteri atau jadi apa? Kira-kira Kang tahun 2024 ini. Iya, jadi alhamdulillah selama beliau memimpin ini kami kan, saya waktu beliau jadi gubernur kami bikin TAP, tim akselerasi pembangunan. TAP ini salah satunya adalah memonitor bagaimana respon masyarakat terhadap kinerja pemerintahan daerah. Jadi setiap 6 bulan dilakukan survei, Oke. termasuk salah satunya adalah sisi politik, bagaimana kepercayaan masyarakat ke gubernur Ya. gitu. Jadi kalau saya tidak salah di akhir masa jabatan di bulan September 2023 itu tingkat keterpilihan kalau Kang Emil menjadi calon gubernur lagi di atas 50%, yang lain-lain tidak sampai 20%. Jadi Lain-lain itu siapa? ada tokoh-tokoh lain. lah. Oh, tokoh lain. Tokoh-tokoh lain. Oh, Tokoh-tokoh yang survei siapa? Insight. Bukan. Oh, bukan, bukan Insight. Bukan. Jadi artinya peluang beliau jika menjadi calon gubernur lagi di Jawa Barat tinggi. Oke, berarti kalau maju Jawa Barat kayaknya kepegang lah gitu ya. Kayak menang, peluangnya menang. Peluangnya Oke. besar. Nah, yang menarik juga ternyata
kami mendapatkan informasi hasil survei di DKI, Ya. survei calon gubernur di DKI, ternyata suaranya pun bagus. Jadi kalau Oh, DTKI bagus juga betul, surveinya. jadi kalau diasumsikan bahwa Mas Anies ini tidak ikut lagi, begitu ya, apakah misalnya Oh iya, lu bisa ikut ketika lagi ya, tidak kalau kalah ya? menang, tidak maju lagi, misalnya gitu ya, Iya. itu ternyata kami nomor 1 di DKI pun. Kalau Mas tidak, Anies. walaupun tidak dengan margin sejauh Jawa Barat. Oke. Gitu. Ya, Jadi, ya. sekarang juga bertemu dengan tokoh-tokoh yang di level nasional ya, di level nasional. Tokoh-tokoh nasional ini cukup banyak yang meminta kami juga mempertimbangkan kalau maju di Pilgub DKI. Oke. Ini kan waktunya bersamaan lah, nanti Pilgub serentak nggak bisa ikut dua-duanya iya, ya? nggak bisa ikut dua-duanya. Jadi milih pasti milih. Kalau saya tidak salah direncanakan pilkada itu pencoblosannya di September 2024. Oke. Nah, kan ini ada timeline, Kang. Iya. Tadi ya Kak Harvey juga bicara sebelum kita syuting. 14 Februari, Pilpres, Pileg. Betul. Kira-kira hasil tuh sebulan lah kali ya? Sebulan 2 bulan ya hasilnya? Sebetulnya sih Quick count mah cepet. Quick count sih Tapi udah kan cepet. dewannya maksudnya. betul. Iya, Dewannya iya, mungkin iya, sebulan betul. ya. Butuh waktu beberapa lama. Buat dewannya kan ada yang masuk threshold apa enggak segala macam Iya, kan. betul. Terus misalkan aku nggak tahu kalau tim Prabowo Gibran pasti yakin satu putaran gitu ya. Tapi misalkan putaran kedua bulan Iya. Juni Kang ya. Bulan Juni. Bulan Juni putaran kedua. Nah, itu kan dewan sudah kepilih, Iya. presiden masih tempur. Iya. Sedangkan ke KPU daerah harus masuk nih. Iya. Nah, itu gimana menurut Nah, Kang? jadi menariknya memang gini. Pola koalisi di daerah. Ah. Kalau kita bicara pilkada ya. Iya. Pola koalisi di daerah ini kemungkinan besar berbeda dengan koalisi Pasti di ya. pusat. Yang mana bulan Juni itu udah harus kurang Betul. lebih masuk gitu ya. Betul. Usulan siapa calon Bulan bupati, Juni calon itu kemungkinan akan sudah mendaftarkan mendaftarkan. pasangan calon ke KPU daerah begitu ya, untuk kemudian berproses nanti kampanye bulan Juli, Agustus, September, pencoblosan di September. Nah, sementara di bulan Juni itu pula, kalau saya tidak salah tanggal 26 Juni itu rencananya pencoblosan Pilpres putaran kedua jika ada 2 putaran. Jadi sebenarnya sih semangatnya dari tim Prabowo Gibran supaya masyarakat nggak repot, KPU nggak repot, Satu kita putaran. selesaikan aja satu putaran begitu. Oke. Jadi setelah itu nanti sibuknya adalah merangkul, Pilkada, merangkul. pihak-pihak dari pasangan calon yang lain untuk sama-sama bekerja membangun Indonesia Ya. maju. Nah, jadi kalau nanti 2 putaran seandainya begitu ya, maka nanti kontestasi di bawah nih bisa jadi ada pasangan yang diusung oleh partai pendukung 02 plus partai pendukung 01 misalnya begitu. Ya. Nah, Dan yang berbeda-beda di setiap kabupaten Iya, kota dan se-Indonesia ini ya. Beda-beda. Aku atau pilkada berapa kabupaten kota? 540 kabupaten kota, 34 provinsinya. Semua pilkada. Iya. Nah, dan begini, Penuh di TV. itu hampir pasti karena begini. Karena sebaran suara partai politik di daerah pasti beda dengan suara Iya, di iya. nasional. Akan ada daerah yang basisnya Golkar. Ada yang daerah yang basisnya PDIP. Akan ada daerah yang Gerindra, basisnya apa, macam-macam. Partai Amanat Nasional misalnya. Ada daerah yang basisnya Gerindra. Ini beda-beda nih. Iya, iya. Beda-beda. Sehingga pasti beda. Itu yang pertama. Yang kedua, chemistry calon-calon di daerah ini bisa Beda banget ya. Karena bisa jadi incumbent sekarang nih, ternyata koalisi partainya beda Di presiden. dengan di presiden Iya. gitu ya. Jadi ya karena Bapak dan bupati dan wakil bupatinya udah merasa cocok sini, mereka ingin bareng lagi gitu. Iya. Nah, itu ya udah itu dinamikanya. Betul, Nah, betul. jadi menurut saya ini yang bicara lagi di awal bahwa Iya. ini adalah aktivitas politik ini jangan dijauhi oleh masyarakat. Justru masyarakat perlu tahu para calon pemimpinnya begitu dan memilih dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang tenang begitu. Dan
menyikapi orang yang berbeda pendapat itu santuy aja Iya, gitu. betul ya. Kan, iya, nggak usah sibuk kayak bubur diaduk dan nggak diaduk kan gitu kan. Gitu. Iya, benar itu pesannya ya. Jadi indahnya politik kan gitu. Iya. Di sana kita saling berbeda tempat, di sini mungkin kita barengan, tapi kan nggak ada masalah. Iya. Karena toh 3 bulan pilpres setelah siapapun yang menang ya kita hormati hasil itu kan gitu Kang Arfi. Ya? Iya. Luar biasa nih. Makasih banget nih Kang Arfi Sama-sama. udah mampir hari ini. Sama-sama. Oke, terakhir targetnya kalau Jawa Barat Prabowo Gibran berapa persen Kang? Oh iya. Jadi itu aja terakhir deh. Target di Jawa Barat 60%. 60%. 60%. Kenapa 60%? Karena selama ini dalam dua pemilu sebelumnya suara Pak Prabowo itu memang 60% 60% di Jawa Barat begitu ya. Nah, tantangan sekarang adalah bahwa komposisi pendukungnya beda. Komposisi pendukungnya beda. Ada partai lama yang mendukung Pak Prabowo keluar, Iya. tapi juga Ada yang masuk. dukungan masuk dari Golkar. dari ketokohannya Pak Jokowi, Ya. ketokohannya Pak Emil gitu ya, masuk di Pak Prabowo. Jadi kalau istilah hitung-hitungan plus-plus lah begitu ya, targetnya begitu kira-kira. Sip. Nah dengan itu, dengan target Jawa Barat 60% dan ada peningkatan di Jawa Tengah dan Jawa Timur, insya Allah di nasional kami optimis bisa menyelesaikan satu Putaran. Oke. Gitu saja teman-teman pembicaraan kita hari ini bersama Kang Arfi Rafnialdi. Sampai ketemu lagi di video OCS selanjutnya.